Bismillahirrahmanirrahim. Zunnun al-Misri bercerita, saya diberitahu bahwa di Yaman ada seorang syekh yang menonjol di kalangan orang-orang ahli takwa dan ibadah. Pada saat pergi haji, saya memutuskan bahwa setelah selesai haji, saya akan pergi ke Yaman untuk mengunjungi syekh tersebut. Pada waktu itu, sudah ada sejumlah orang yang sedang menunggu di depan pintu rumahnya, termasuk saya. Mereka memiliki tujuan yang sama dengan saya. Di antara mereka, saya melihat ada seorang pemuda yang jika dilihat dari penampilannya, dia seperti seorang zahid. Kulitnya menguning dan tubuhnya kurus, tampak seperti orang yang baru terkena suatu musibah. Beberapa saat setelah itu, syekh itu keluar rumah untuk menunaikan sholat Jumat. Kami pun mengikutinya. Lalu kami berkumpul untuk berbicara kepadanya. Lantas, si pemuda zahid tersebut langsung segera mendekati syekh, mengucapkan salam dan menjabat tangannya. Syekh itu pun menyambutnya dengan hangat dan ramah. Lalu, pemuda zahid tersebut berkata kepada syekh, "Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan dirimu dan orang-orang sepertimu sebagai dokter untuk berbagai penyakit hati, sebagai ahli terapi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dosa. Saya mengidap luka yang sudah memborok dan penyakit yang sudah akut. Untuk itu, saya mohon kiranya engkau berkenan mengobati saya dengan ramuan salebmu." Lantas, syekh itu bersandar pada tongkatnya, kemudian berkata, "Silahkan, sampaikan apa yang ingin engkau tanyakan, wahai pemuda." Lantas si pemuda itu bertanya, "Wahai syekh, apa tanda-tanda takut kepada Allah?" Syekh tersebut menjawab, "Takut kepada Allah adalah takut yang mampu membuat seseorang merasa nyaman dari semua rasa takut selain takut kepadanya, sehingga dia tidak punya lagi rasa takut selain takut kepada Allah." Tiba-tiba, si pemuda terlihat bergetar ketakutan. Kemudian, pemuda itu jatuh pingsan. Beberapa saat setelah itu, dia kembali siuman, lalu mengusap wajahnya dan kembali berdiri. Lantas ia pun kembali berkata kepada syekh, "Semoga Allah merahmatimu. Kapan seorang hamba bisa memastikan rasa takutnya kepada Allah?" Syekh menjawab, "Ketika dia menempatkan dirinya di dunia ini sebagai orang sakit, sehingga dia sangat menjaga diri dari semua makanan, karena khawatir penyakitnya tidak bisa segera sembuh, dan dia rela menelan pahitnya obat karena tidak ingin penyakitnya semakin bertambah parah dan lama sembuhnya." Tiba-tiba, si pemuda menjerit dan jatuh pingsan. Kemudian, dia kembali siuman lalu berkata, "Wahai syekh, kasihanilah saya. Semoga Allah merahmatimu." Lantas syekh itu pun berkata, "Silahkan sampaikan apa yang ingin engkau tanyakan." Pemuda tersebut pun bertanya lagi, "Wahai syekh, apa tanda-tanda mahabbah, kecintaan kepada Allah?" Mendengar pertanyaan pemuda itu, tiba-tiba syekh menggigil ketakutan dan terlihat air mata mengalir di pipinya. Kemudian syekh itu berkata, "Wahai orang yang kucintai, sesungguhnya derajat mahabbah adalah derajat yang luhur." Si pemuda itu berkata, "Wahai syekh, saya harap engkau berkenan menjelaskan kepada saya." Lantas syekh itu berkata, "Sayangku, sesungguhnya orang-orang yang mahabbah kepada Allah, hati mereka terbuka. Lalu, dengan cahaya hati, mereka melihat kemegahan keagungan Allah, sehingga tubuh mereka adalah duniawiyah, hati mereka samawiyah, dan ruh mereka hujubiyah. Mereka melihat Tuhan segala sesuatu dengan yakin.
Untuk itu, mereka beribadah dan menyembah kepadanya dengan sepenuh kemampuan mereka karena mahabbah mereka kepada Allah, bukan karena surga atau neraka. Mendengar jawaban tersebut, lantas si pemuda tiba-tiba menjerit dan tergeletak meninggal dunia. Lalu Syekh berlutut dan mencium si pemuda seraya berkata, "Ini adalah kematian orang-orang yang takut, dan ini adalah kelegaan orang-orang yang bekerja keras." Selanjutnya, Ma'di bercerita kepada kami dari seseorang yang bernama Abul Bughail yang pernah mengalami wabah ta'un. Dalam tragedi wabah ta'un tersebut, kami berkeliling ke kabilah-kabilah yang ada untuk mencari orang-orang yang meninggal dunia dan menguburkannya. Akan tetapi, karena jumlah orang yang meninggal dunia terlalu banyak, kami akhirnya menyerah dan tidak kuat lagi untuk menguburkan mereka semua satu persatu. Akhirnya, kami memutuskan, jika ada rumah yang semua penghuninya meninggal dunia, maka kami akan menutup dan memalangi pintunya. Lalu, kami masuk ke dalam sebuah rumah dan memeriksanya. Ternyata, semua penghuninya telah meninggal dunia. Lantas, kami menutup dan memalangi pintu rumahnya. Kemudian, pada saat wabah ta'un sudah lewat, maka kami kembali berkeliling ke kabilah-kabilah untuk mencopot palang-palang pintu yang kami pasang tersebut. Pada saat kami mencopot palang pintu rumah yang pernah kami masuki dan periksa tersebut, tiba-tiba kami melihat seorang bocah di tengah rumah. Bocah itu tampak segar dan berminyak seperti baru dirawat oleh ibunya. Kami pun berdiri memandangi bocah tersebut dengan penuh keheranan. Tiba-tiba, ada seekor anjing betina keluar dari celah tembok, lalu berjalan mendekati bocah tersebut. Sementara si bocah merangkak mendekat dan menyusu kepada anjing tersebut. Ma'di berkata, "Saya pernah melihat bocah itu di Masjid Basrah, sudah tumbuh dewasa sambil memegangi jenggotnya." Selanjutnya, diceritakan dari Muhammad bin Qais. Pada suatu hari, ada sejumlah orang datang menemui Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Salah seorang dari mereka berkata, "Kami melihat Amirul Mukminin Umar tampak kurus. Hal itu tampak dari lehernya. Untuk itu, tolong bicara kepadanya agar dia mau mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang selama ini dia konsumsi, dan mengenakan pakaian yang lebih bagus dari yang dia pakai sekarang. Kami lihat baju yang dia pakai sudah ada tambalannya dengan kain yang tidak sewarna. Juga hendaknya dia mau memakai alas tidur yang lebih lembut dari yang dia gunakan selama ini. Bukankah saat ini Allah telah memberikan kelapangan rezeki kepada kaum muslimin? Jika dia bersedia melakukan semua itu, tentu hal itu akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya dalam mengelola urusan kaum muslimin." Lantas, Hafsah pergi menemui ayahnya Umar dan menyampaikan hal tersebut kepadanya. Kemudian, Umar berkata kepada Hafsah, "Coba katakan kepadaku, apa alas tidur paling lembut yang pernah engkau persiapkan untuk Rasulullah?" Hafsah menjawab, "Sebuah kain yang kami lipat dua, ketika sudah mulai kasar, lantas kami lipat empat." "Lalu, coba katakan kepadaku tentang baju terbaik yang pernah Rasulullah pakai," kata Umar. Hafsah menjawab, "Baju dari kain bermotif garis-garis yang kami buat untuk Rasulullah." Lalu, ada seseorang melihat baju itu, lantas orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya minta baju engkau itu?" Lalu Rasulullah pun memberikan baju itu kepada orang tersebut. Umar pun kembali berkata, "Tolong ambilkan saya satu sa' kurma, kemudian tolong buang bijinya dan bersihkan." Lantas, mereka melakukan semua itu. Kemudian, Umar memakan semua kurma tersebut, lalu dia berkata, "Apakah kalian pikir saya tidak selera makan? Demi Allah, sungguh saya memiliki selera makan. Saya makan samin, sementara saya punya daging. Saya makan dengan minyak, sementara saya punya samin. Saya makan dengan garam, sementara saya punya minyak. Saya makan secara putihan.
sementara saya punya garam. Akan tetapi, kedua sahabat saya menempuh suatu jalan dan saya tidak ingin menyelisihi mereka berdua karena saya khawatir diri ini akan menjadi sebab yang tidak baik jika saya menyelisihi keduanya. Wallahu a'lam bissawab.